Berarti kedatangan Presiden terpilih Prabowo ke Solo menemui Presiden Jokowi pada hari Minggu kemarin terkait dengan pemanggilan calon-calon menteri dan wakil menteri beserta kepala-kepala badan ke rumah Prabowo di Kertanegara Senin kemarin. Tak cukup satu hari, pemanggilan dilanjutkan pada hari Selasa ini. Benar saja Kabinet Prabowo Gibran adalah Kabinet Gemoy, Kabinet Gemuk, Kabinet Akomodatif. Entah istilahnya pemberitahuan, berkonsultasi, minta izin, cek terakhir, atau katam halus yang jelas Prabowo merasa perlu menemui Presiden Jokowi ke Solo meski pada hari libur, sebelum kemudian menggelar acara pemanggilan para calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan itu secara bergiliran kemarin Senin. Dari yang sudah dipanggil kemarin, kata Prabowo, tidak ada yang menolak, semuanya bersedia untuk membantu. Ya jelas saja Pak, belum menjadi tradisi kita menolak jabatan itu. Yang mentradisi itu justru mencari jabatan, bahkan menghalalkan segala cara bila diperlukan. Biarlah tanduk berkubang asal mulut bisa makan. Begitulah kata sebuah pepatah. Kecuali yang terbaru terdengar dari Nasdem. Nasdem dengan tegas mengatakan bahwa berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo, tapi pada saat yang sama tak mengirimkan calon menterinya kepada Prabowo. Entahlah apakah keinginan dari Nasdem ini akan dikabulkan Prabowo. Prabowo pantas bertanya atau berdiskusi maunya atau selera dari Nasdem ini apa sebetulnya. Sebab ini di luar kelaziman. Ada apa? Prabowo mau semua perwakilan ada dalam kabinet agar lebih enak untuk mengontrolnya. Berdiskusi di dalam bukan di luar. Kalau di dalam tak ada perwakilan berarti di luar. Politik apa yang hendak dimainkan oleh Nasdem nantinya? Mestinya tak ada dari calon-calon yang sudah dipanggil ke Kertanegara ini yang tak jadi alias batal mendapatkan posisi seperti sebelumnya. Sudah dipanggil ternyata tak jadi. Itu lain pula sedihnya, lebih dekat kepada malu. Sudah tersenyum sumringah lalu mendadak terdiam. Perubahan respon semacam itu tak mudah dan akan lama teringatnya. Bisa kena pula psikologis dibuatnya. Prabowo bukanlah petugas partai, jadi tak ada presiden di atas presiden. Presiden hanya satu, yakni Prabowo. Prabowo malah berani memanggil calon-calon pejabatnya sebelum dia dilantik, dan Presiden Jokowi sebagai presiden yang masih menjabat mempersilahkan keinginan Prabowo itu. Ini catatan sejarah pula, benar-benar keberlanjutan. Seterusnya seperti ini alangkah baiknya. Tak ada gontok-gontokan apalagi berdarah-darah seperti sebelumnya. Prabowo dan Jokowi benar-benar membuat tradisi baru peralihan kekuasaan yang berbeda dari sebelumnya. Tak saja damai tapi juga enak dan mulus sebelum waktu dilantik pula. Tapi memang belum tentu semua orang akan suka, ada saja yang tak suka, minimal saling intai. Nasdem bergabung tapi tak mengirim menterinya. PDIP bisa kebalikan dari itu pula. Tapi sampai saat ini pertemuan antara Prabowo dan Megawati belum juga terwujud. Yang bergabung belum tentu juga tulus bergabung. Bisa jadi melihat dulu permainan pemerintahan Prabowo Gibran ini, seberapa kompeten atau tidaknya. Bagaimana semua janji-janji politiknya dieksekusi di lapangan. Prabowo pun mempercepat pemanggilan calon menterinya, bisa jadi juga ingin melihat semuanya secara utuh, siapa yang benar-benar ikut bergabung dan siapa yang tidak, setelah ia mengutarakan niat akan menghimpun semua perwakilan kekuatan bangsa di dalam kabinetnya. Kalau memang akan 100 menteri, bisa jadi akan dijalani oleh Prabowo. Tak ada lagi aturan yang membatasi Prabowo hendak mengangkat berapapun jumlah menterinya. Bagi yang tak mau ikut bergabung, Prabowo sudah tegas mengatakan agar jangan mengganggu. Ini bukanlah sebentuk ancaman tapi hanya keseriusan untuk berbuat di kemudian hari. Niat baik saja kadang tak cukup, tapi jika niat sudah tak baik maka akan lebih tak cukup lagi. Begitulah.